Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Devi, tenaga teknis kefarmasian Apotik Bakti Setia Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, dengan Ibu siapa nggih? Siang Mbak, saya Ibu Tati. Saya mau menebus obat Mbak, ini resepnya. Baik Bu, saya terima. Mohon ditunggu sebentar nggih, saya cek dulu. Baik Mbak. Pasien atas nama Ibu Tati. Saya Mbak Ibu Tati. Ibu usianya 55 tahun nggih? Iya Mbak, betul saya 55 tahun. Baik Bu, niki Pak Dokter meresepkan 3 obat nggih. Niki obat yang pertama namanya Metformin 500 mg sebanyak 30 tablet dengan harga 8.000. Lalu obat yang kedua namanya Glimepirid sebanyak 10 tablet, harganya 19.000. Lalu obat yang ketiga yaitu Lantus pen insulin dengan harga 263.500. Jadi totalnya 290.500. Apakah Ibu mau ambil semuanya atau sebagian nggih, Bu? Baik Mbak, untuk obatnya saya ambil semuanya ya Mbak ya. Baik Bu, mohon tunggu sebentar nggih, saya siapkan dulu obatnya. Baik Mbak, saya tunggu. Pasien atas nama Ibu Tati. Iya Mbak, saya. Baik Bu, niki obatnya ada 3 nggih. Lalu waktu periksa, apakah Pak Dokter bilang kepada Ibu tentang cara pemakaian obat, terus cara minum obat, terkait dengan obat mungkin Bu? Tidak Mbak, tadi Pak Dokter tidak bilang apa-apa. Tapi saya sudah pernah pakai obatnya. Tapi saya ragu sudah benar atau belum cara pakainya. Tadi saya mau tanya ke Pak Dokternya, tapi pasiennya sedang banyak Mbak, jadi tidak sempat. Baik Bu, saya ulang nggih. Obatnya ada 3 macam. Yang ini namanya Metformin 500 mg, diminum 3 kali sehari setelah makan. Untuk efek sampingnya mungkin ada mual, muntah, nyeri otot, sama kesemutan. Nah, nanti kalau Ibu merasa mual, terus nyeri otot, bisa diperbanyak minum air putih nggih, Bu. Obat yang kedua, yang ini namanya Glimepirid 2 mg, diminum 1 kali sehari di pagi hari saja ya Bu, sesudah makan. Nah, karena efeknya menurunkan kadar gula darah, kalau nanti Ibu merasa pusing berkunang-kunang, nah Ibu boleh makan atau minum yang manis, tapi jangan banyak-banyak ya Bu. Nah, kalau tidak merasa pusing, kurangi makan dan minum yang manis-manis. Untuk penyimpanan obat Metformin dan Glimepirid tadi sama Bu di suhu ruang, asal tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, yang ketiga bentuknya seperti pen ini ya Bu. Ini namanya Lantus, isinya insulin, sehari dipakai 1 kali saja, dosisnya 15 IU, dipakai jam 10 malam, disuntikkan nggih Bu. Nah, untuk cara pemakaiannya pen yang baru saya jelaskan. Sebelum pakai pen insulin, Ibu sebaiknya cuci tangan pakai sabun nggih Bu. Lalu, pertama-tama buka dulu kertas segel penutup jarumnya. Lalu, buka tutup pen insulinnya. Terus pasang jarumnya dengan posisi tegak lurus dan putar jarum searah jarum jam. Lalu lepaskan penutup jarum luar, dan pelindung dalam jarum. Untuk mengecek bahwa jarum dan pen insulin sudah berfungsi, serta menghilangkan gelembung angin yang ada di dalam pen, caranya dengan memutar dosis pada angka 1 atau 2, kemudian sentil bagian tabung insulin, lalu tekan tombol suntiknya. Nah, kalau sudah keluar insulinnya dan gelembung sudah hilang, pen insulin sudah siap dipakai. Namun, sebelum disuntikkan, atur dulu nggih Bu dosisnya. Pak Dokter meresepkan dosis di angka 15, jadi nanti Ibu putar dosis di antara angka 14 dan 16 nggih Bu. Kemudian untuk tempat menyuntikkan bisa di perut, paha, lengan, atau pantat, tetapi tidak boleh di sekitar pusar nggih Bu.
Kalau bisa diberi jarak sekitar 2-3 jari. Nah, sebelum disuntik, bersihkan dulu area yang mau disuntikkan dengan alkohol swab atau kertas alkohol. Posisi penyuntikannya, pen insulin harus tegak lurus nggih, Bu. Lalu tekan tombol suntiknya sampai dosis menunjukkan angka 0. Nah, setelah selesai menyuntikkannya, untuk melepas jarumnya, pasang dulu penutup luar jarumnya, lalu putar dengan lawan arah jarum jam. Kalau sudah terlepas jarumnya, buang jarumnya di kotak khusus nggih Bu, jangan dibuang sembarangan. Nah, untuk penyimpanan lantus pen insulinnya yang sudah dipakai bisa disimpan di ruangan yang tidak boleh terkena sinar matahari. Kalau masih utuh, belum dipakai bisa disimpan di kulkas tapi jangan di freezer nggih Bu. Nah, setiap menyuntikkannya, pastikan menggunakan jarum yang baru, lalu menyuntikkannya di beda-beda sisi, tidak boleh satu sisi tersebut terus-menerus. Gitu, Bu. Untuk penjelasan tadi, apakah Ibu masih bingung dengan cara pakainya? Sudah jelas Mbak, berarti kemarin saya pakainya sudah benar. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Maaf Bu, kalau boleh tahu, keseharian Ibu seperti pola makan dan kegiatannya apa saja nggih Bu? Untuk keseharian saya itu ibu rumah tangga Mbak. Untuk makan dan minum saya sudah mengurangi kadar gulanya. Jadi saya yang setiap paginya minum teh manis, sekarang saya sudah tidak minum teh manis lagi Mbak. Jadi saya cuma minum air putih. Nah, sudah benar nggih Bu? Saya ada saran sedikit buat Ibu. Baik Mbak, apa ya Mbak saran untuk saya? Ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan untuk dimakan pada kondisi Ibu saat ini. Seperti makanan yang bahan dasarnya dari tepung terigu. Misalnya kue, roti, gorengan. Nah, buah-buahan kalengan dan minuman seperti minuman gelasan, soda, sirup. Nah, itu juga tidak disarankan ya, Bu. Lalu untuk makanan yang disarankan untuk kondisi Ibu, itu nasi boleh, tapi diganti dengan nasi merah, kacang-kacangan, telur, ubi, roti juga boleh, tapi rotinya gandum ya Bu. Lalu jus buah juga boleh Bu, tapi jangan ditambah dengan gula. Lalu olahraga yang teratur, itu tidak perlu yang berat-berat, jalan pagi saja sudah cukup, dan selalu menjaga pola makan. Nah, baik Bu, saya sudah cukup. Nah, apa ada yang masih kurang jelas Bu? Sudah jelas Mbak, terima kasih ya Mbak untuk sarannya. Nah, baik, niki obatnya nggih Bu. Nah, semoga cepat sembuh Bu. Terima kasih ya Mbak ya. Sami-sami Bu.